Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Imam Suharjo. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pengemasan konten digital yang menjual, dan nanti kita akan contohkan bagaimana implementasi sederhananya di web. Jadi secara singkat itu apa yang dimaksud dengan konten digital itu ya. Jadi konten digital nanti ada beberapa contoh, cuman gini ya, secara singkat dari berbagai macam sumber yang saya baca itu, jadi otak manusia itu sangat membutuhkan waktu yang singkat, ya sekitar 1,7 detik saja itu bisa menilai apakah sebuah gambar itu bermanfaat apa tidak ya bagi dia gitu. Jadi misalkan teman-teman buka berita atau buka sosial media, itu cepet banget kan scroll gitu ya, kalau misalkan itu tertarik akan dibaca. Jadi ini menjadi sangat penting membuat konten digital itu menjadi menarik. Ada dua hal sebenarnya di konten digital ini. Yang pertama adalah dinilai oleh orang, dan nanti konten digital ini akan dinilai oleh mesin pencari ya, contohnya Google gitu ya. Jadi ada dua hal itu yang perlu diperhatikan. Jadi mungkin menarik bagi orang tapi belum tentu menarik bagi ini ya, mesin mencari. Nah, kita harus memperhatikan itu. Nah, konten digital itu apa saja ya? Jadi konten digital itu ada banyak bentuknya. Contohnya misalkan ada e-book, kursus online gitu ya, ada foto, ada software, game, aplikasi, preset foto, template presentasi, dan masih banyak yang lain. Dan ini menjadi sebuah service ya, artinya ini bisa menjadi sebuah jasa juga yang ditawarkan. Misalkan teman-teman bikin aplikasi gitu ya, dibuatlah aplikasi yang bisa digunakan secara online misalkan, atau di download terus digunakan secara offline. Terus terkait dengan konten digital ini atau produk digital ini, bagaimana cara kita ya memasarkannya gitu ya. Jadi teman-teman misalkan punya produk, salah satu dari sini ya, itu bagaimana membuat dan memasarkan konten digital ini ya. Yang pertama tentu harus identifikasi target pasar dulu, untuk siapa, untuk apa gitu, mau dipakai untuk apa. Terus juga membuat namanya value proposition yang menarik ya. Itu kalau kita membuat ini atau menerapkan jasa ini, itu orang akan mendapatkan keuntungan apa. Terus juga formatnya ya, tadi kan ada banyak bentuk ya formatnya, mau e-book, kursus digital, atau contoh foto misalkan, software dan sebagainya. Ini kita bisa pilih, misalkan contoh yang program diet ya, diet itu bisa dalam bentuk e-book atau video atau aplikasi ya. Ini disesuaikan ya. Kalau misalkan e-book ya e-book yang bisa dibaca, orang bisa memiliki manfaat, atau dikombinasikan dengan video, atau ada aplikasi saja. Terus juga terkait dengan harga, ini juga menjadi hal yang penting juga. Jadi biasanya produk digital itu akan lebih murah biasanya ya, misalkan e-book itu akan lebih murah daripada buku cetak. Terus bagaimana bisa mencegah potensi pembajakan ini jadi tantangan di produk digital, karena misalkan kita jualan aplikasi ya, kalau misalkan tidak diproteksi dengan baik ya, orang bisa dengan mudah misalkan download dari tempat lain. Setelah download dipindah-pindahkan, itu kan kalau tidak diproteksi dengan sistem proteksi anti pembajakan yang baik, maka itu menjadi salah. Atau kalau misalkan produk digital foto misalkan dikasih watermark ya, atau bisa juga dengan cara membatasi akses ya. Tentu ada kelemahan dan kekurangan di masing-masing metode ini. Terus juga kapan ini diluncurkan. Nah, ada beberapa keuntungan yang dimiliki oleh produk digital, yaitu yang pertama itu tadi ya, minim ya biaya penyimpanan, atau bahkan biaya penyimpanannya bisa dikatakan gratis. Terus juga biayanya relatif rendah, biaya produksinya. Misalkan kita memiliki toko online, itu akan lebih murah daripada kita menyewa toko gitu ya, atau membuat toko, itu jauh lebih murah. Terus juga produk-produk digital seperti tadi ya, e-book dan sebagainya kan relatif tidak ada biaya pengiriman. Terus juga itu bisa menjadi keuntungan yang namanya passive income. Terus juga umumnya produk digital itu marginnya tinggi. Nah, ada kekurangannya juga. Yang kekurangannya adalah harus bersaing dengan produk gratis ya. Jadi ada yang kita menawarkan produk digital yang berbayar, tapi ada juga yang gratis misalkan. Nah, itu sebuah pilihan.
Nah, bagaimana kita bisa membuat produk digital yang kita tawarkan tadi memiliki nilai tadi. Terus juga mungkin ada yang sulit ditampilkan manfaatnya ya, karena kan mungkin cara menggambarkannya dengan video dan sebagainya itu menjadi sangat penting. Terus yang tadi terkait dengan perlindungan tadi, ini rentan terjadi duplikasi, dijiplak gitu ya, disalin dan sebagainya. Itu jadi tantangan di produk digital. Nah, terus ada beberapa jenis ya digital marketing. Jadi produk digital tadi bisa dimanfaatkan. Ini digital marketing ini sebenarnya tidak hanya produk digital, tapi banyak produk-produk yang lain itu bisa dimanfaatkan atau dipasarkan dengan berbagai macam cara. Contoh ada website, ada dengan cara optimasi, search engine marketing misalkan, ada social media marketing, online advertising, email marketing, video marketing. Ini adalah beberapa contoh cara memasarkan. Terus nanti kalau bicara strategi, nah strateginya bisa dengan menggunakan optimasi atau dikatakan misalkan search engine optimization, atau bisa juga dengan content marketing, dengan otomatisasi pemasaran misalkan sistem toko online yang sekarang kan sudah otomatisasi, mulai dari beli masuk ke keranjang belanja sampai pembayaran itu sudah diotomatisasi, atau dengan iklan ya, misalkan pay per click, atau dengan advertise yang natif, atau affiliate marketing, atau juga bisa dengan social media marketing. Affiliate marketing itu seperti kita memasarkan produk dengan cara menggait affiliate, jadi mencari orang untuk membantu memasarkan. Nah, orang yang memasarkan itu mendapatkan fee dari kita kalau yang kita punya produk gitu ya, seperti itu. Nah, ada beberapa ini ya, ini kebalik ya, ada beberapa kesalahan ya di konten digital itu. Umumnya kalau ada yang punya webnya itu kurang rapi. Ada yang punya landing page, tadi landing page-nya tidak sesuai. Ada proses yang check out tapi proses check out-nya rumit, atau tidak tepat dalam menghitung ROI ya. Jadi mungkin bisa jadi marginnya tidak sesuai, atau salah dalam ini ya, dalam penghitungan, sehingga jumlah investasi dan sebagainya itu tidak sebanding dengan apa yang dipasarkan ya, yang laku dijual misalnya. Terus terkait dengan ini ya, jadi ada tadi kita bicara konten ya, mungkin sebagai contoh gambaran saja, itu tadi adalah salah satunya adalah memanfaatkan web ya. Web itu ada banyak sebenarnya, cuman kita bahas yang pertama adalah artikel SEO dulu ya. Tadi kan ada salah satunya adalah kita bisa memanfaatkan SEO. Nah, artikel SEO di web ini adalah bagaimana kita bisa menulis sebuah artikel dan targetnya itu menjadi nongkrong di nomor 1 atau ranking di halaman depan dari search engine ya. Nah, ini ada dua faktor yang menentukan. Yang pertama adalah on page SEO, yang kedua adalah off page SEO. Nah, kalau on page itu masih dalam kendali kita, jadi umumnya masih kita bisa kendalikan konten dan sebagainya, itu kita bisa buat sesuai dengan kriteria SEO yang baik. Terus ada juga off page SEO. Nah, ini sebenarnya ada bagian yang kita bisa kendalikan, jadi kita bisa membuat link dari luar masuk ke web kita gitu. Atau secara natural biasanya kalau tulisan kita baik itu akan direferensikan web lain, sehingga nambah backlink dari web lain masuk ke web kita, itu menjadi off page SEO. Nah, on page SEO itu atau kita bisa menulis di web yang baik, atau bahasanya namanya SEO friendly. Ini adalah bagaimana tadi upayanya kita bisa mudah dicari ya, bagaimana muncul di mesin pencari ya, terutama yang paling banyak saat ini kan Google ya, banyak dipakai oleh orang, bisa nongkrong di paling depan gitu ya, atau di bagian atas, itu adalah targetnya dengan kata kunci tertentu ya. Nah, artikel yang baik tadi itu diantaranya ini ya, atau SEO friendly tadi adalah bagaimana bisa membuat konten itu yang dibutuhkan audiens, dan ketika konten sudah dibaca itu ada namanya call to action. Jadi ketika mungkin kontennya mengarah ke produk ya, nanti bisa diarahkan ke penjualan produk. Jadi secara tidak langsung membujuk orang untuk mengarah ke aksi yang kita kehendaki.
Terus juga bagaimana menempatkan keyword yang tepat. Jadi sebuah artikel SEO tadi itu akan memiliki kata kunci yang dibidik. Jadi umumnya satu artikel ya sebenarnya paling mudah itu membidiknya satu keyword saja gitu ya. Karena sangat susah untuk satu artikel membidik beberapa keyword. Jadi biasanya satu artikel dibidik dengan satu keyword tertentu, dan keyword tadi akan ditulis secara berulang-ulang ya dalam jumlah yang wajar gitu ya. Terus juga yang ketiga adalah URL yang SEO friendly. URL itu seperti ini contoh URL. Misalkan ini cara optimasi konten. Nah, ini sudah user friendly atau SEO friendly ya. Maksudnya di sini SEO friendly. Terus ini contoh ya. Ini contoh sebuah tulisan. Ini beberapa waktu yang lalu itu ada lomba SEO dari Telkomsel gitu. Kata kuncinya adalah tanya Veronica Telkomsel. Tapi ini sudah berakhir ya. Sekitar bulan Maret atau setelah Maret ya, mungkin April kalau nggak salah. Nah, ini kita ambil contoh beberapa tulisan, misalkan tulisan nomor 2 ini. Nah, ini kita lihat ini kan bisa nomor 2 ya. Itu apa yang menjadi penting di sini ya. Yang kita melihatnya yang on page ya. Kalau yang off page nanti kita bahas lagi ya. Tapi yang on page kita bisa lihat tadi dari target kata kunci tadi itu ada di judul. Jadi judulnya tadi itu adalah ini ya, sesuai dengan target yang kita bidik. Tanya Veronica asisten. Nah, ini salah, asisten virtual ya. Tadi kata kuncinya sebenarnya tanya Veronica asisten virtual. Terus ini kata kuncinya ini ada di judulnya, terus ada juga di bagian URL-nya. Terus juga tersebar di berbagai macam bagiannya, ada di heading gitu, ada di konten gitu ya. Terus ini ada apa kayak bookmark gitu ya, ini akan lebih mempermudah navigasi di bisa mencari biasanya. Terus juga di gambar itu selain nama gambarnya sebaiknya juga disamakan dengan kata kuncinya. Itu ada juga deskripsi ya, di alternatif teksnya itu ini juga ada bagian yang sesuai dengan kata kunci. Di deskripsi di sini ini disesuaikan dengan kata kuncinya, ditambahi dengan sesuatu yang lain ya. Nah, terus kita lihat di bagian konten isinya ya, tadi ada bagian kata kunci yang ada di bagian konten, terus ada juga link ya. Jadi link yang mengarah ke internal sama eksternal. Jadi ini ada link misalkan mengarah ke Telkomsel, ada juga link yang mengarah ke internal kita. Jadi link mengarah ke dirinya sendiri atau ke tulisan lain yang related juga bisa. Jadi misalkan sering membaca berita misalkan, biasanya kan ada baca juga gitu ya. Itu kan memang related post. Nah, kita bisa membuat seperti itu juga. Terus juga ini contoh kasus juga bagaimana cara mengukurnya ya. Kalau misalkan di WordPress kita bisa menggunakan satu plugin namanya All-in-One SEO. Ini kita pasangkan di WordPress sebagai plugin terus diaktifkan. Nah, ini akan dipakai saat kita menulis. Nah, ini contoh kasusnya misalkan seperti ini. Kita punya tulisan. Nah, si plugin tadi akan menilai bagaimana skor SEO kita. Jadi misalkan tulisan di blog saya ini visibility-nya good, SEO analisisnya 87 ya, kalau maksimalnya 100. Ini ada error, terus ada fokus terhadap keyphrase-nya sudah 100% ya. Nah, ini akan dinilai ya. Nah, setelah nanti sudah sesuai kita bisa update. Ini ya, ini di plugin tadi itu ketika kita menulis di post ini di WordPress ya, khusus WordPress. Nanti kita bisa nulis, nanti di bawah itu ada checklist apakah sudah fokus keyword, apakah sudah deskripsinya sesuai, URL-nya sudah dan sebagainya ya. Checklist ini kalau sudah tertentang semua, berarti ini sudah memenuhi kriteria on page SEO-nya. Tinggal lihat aja skornya berapa. Nah, ini yang terakhir itu tadi kan konten ya. Di web tadi itu ada namanya landing page-nya. Landing page ini berbeda dengan artikel SEO tadi, artikel marketing atau artikel yang biasa di-post di blog. Kalau landing page ini lebih fokus ke orang yang siap beli. Jadi bagian dari web yang ditujukan ketika orang itu sudah tahu gitu ya, tinggal mempelajari sedikit aja terus klik beli, itu namanya landing page. Jadi sudah diarahkan ke sana. Biasanya landing page dipakai untuk misalkan kita iklan berbayar. Nah, itu kan iklan berbayar kan sudah
bahasanya sudah tertarget ke orang gitu yang minat, maka dia diarahkan ke landing page. Jadi tinggal sedikit saja dia akan langsung beli itu landing page. Nah, ini ada beberapa, tadi ini bagian yang kelewat tadi di depan tadi kesalahan digital marketing tadi adalah strategi yang tidak tepat sasaran, kadang tidak memahami jalan konsumen, juga mengabaikan pengukuran. Jadi kalau kita punya web itu kan tadi harus diukur juga apakah kita punya web itu ada yang mengunjungi atau tidak, atau target kata kunci tadi masuk di mesin pencari apa tidak. Nah, itu menjadi sebuah tolak ukur untuk mengukur apakah webnya itu perlu dioptimasi, dibenahi atau tidak. Terus juga terkait dengan copywriting ya, bagaimana membuat tulisan yang bisa mengedukasi orang, dan tidak boleh copy paste. Jadi Google sangat tidak menyukai tulisan yang duplikasi, copy paste terhadap konten yang lain. Itu biasanya ya sudah tidak masuk di halaman depan atau mungkin kadang tidak masuk di hasil pencarian. Nah, kalau yang terkait landing page tadi itu kita bisa membuat sendiri ya, atau menggunakan template landing page yang sudah ada. Ini contoh landing page yang berbayar di ThemeForest. Jadi sudah tinggal pakai saja, tinggal customisasi saja. Ya, harganya mulai dari yang $12 sampai dengan yang mahal juga ada ya. Nah, kita bisa buat sendiri. Ini kadang ada yang memang dia HTML saja, ada juga yang dia sebagai pluginnya WordPress misalkan. Oke, itu ya sekilas tentang bagaimana membuat konten yang baik, dan mungkin sedikit demo ya, ini tambahan mungkin. Oke, ini tambahan, ini contoh di blog saya. Nah, ini ada beberapa artikel, misalkan ada tadi SEO skornya 65, 100 gitu ya. Nah, ada beberapa yang memang konten itu saya buat agak dioptimasi, misalkan di sini ya. Misalkan yang tadi ya, saya cari yang artikel yang ini artikel beberapa bulan yang lalu yang tadi misalkan kayak saya biddingnya adalah Tanya Veronica asisten virtual, ini skor SEO nya 87 dari 100. Nah, tadi ketika kita menulis konten di WordPress ya, saya tahu di WordPress, di sini kita bisa melihat ya, di bagian bawah di sini, di bagian bawah tulisan itu nanti ada checklistnya, apakah sudah fokus SEO, apakah panjang artikelnya sudah memenuhi syarat gitu ya. Nah, termasuk juga analisis page-nya, sudah fokus ke konten belum gitu ya. Ini contoh tulisan yang sudah skornya sudah lumayan bagus lah, 87 dari 100. Saya contohkan tulisan saya yang ini ya, asal post saja gitu ya. Yang ini ya, misalkan ini daftar alamat blog baru dan deskripsinya, ini blog teman-teman yang saya tuliskan sebagai sebuah list saja, ini skornya 65 dari 100. Nah, di sini kita mau lihat ini ya, ini kan meta deskripsinya ini tidak memenuhi syarat, misalkan internal linknya tidak ada. Jadi internal link tadi adalah mengarah ke tulisan yang ada di tempat kita sendiri tapi di halaman lain, di URL lain maksudnya. Terus yang lain misalkan ada titelnya tadi ya, ini titelnya lebih dari 60 karakter. Nah, ini sudah dinilai, kita bisa melakukan perbaikan dari sini. Ini contoh kasus yang SEO ya. Atau misalkan dengan cara yang lain, kita bisa menilaikan juga tulisan kita yang sudah jadi untuk dinilai skornya. Oke, misalkan kita mau menilai tulisan ini ya, URL ini saya copy, saya menilai dengan aplikasi yang lain, dengan pihak ketiga yang lain. Ini saya sudah nilai sebelumnya. Nah, ini kita nuliskan misalkan ini tadi yang blog, tulisan yang tadi ya, daftar blog tadi, ini SEO skornya 82%. Terus ada beberapa checklist yang perlu kita lihat, ada warning dan sebagainya. Ini kita bisa menggunakan tool pihak ketiga untuk melakukan checking, atau juga bisa menggunakan ini ya, ini caranya sama, tinggal dimasukkan URL-nya terus kita analyze. Ini perlu waktu ya, beberapa menit itu untuk melihat hasilnya ya. Nah, ini kita tinggal masukkan di sini, nanti akan crawling data, terus kita tunggu hasilnya. Nah, ini
hasilnya on page SEO-nya di sini dia lebih rendah ya. Nah, ini yang tadi yang terkait dengan organic keyword ininya apa? Ini dikatakan bagus ya, monthly trafficnya bagus ya. Ini kalau ini melihat SEO nanti tidak hanya dari on page tapi juga dari off page ya. Ini dilihat dari ini ya, backlinknya bagus ya. Ini nanti kita bicara ke backlink ya atau off page SEO. Oke, itu dulu. Sudah 20 menit ini, terlalu lama mungkin. Nanti kita sambung di lain waktu dan selamat belajar. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.